Yep, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. This is our ESP Materials Design class, and this is our seventh meeting. Now I will, what is it? Share with you our topic today, that is key elements in ESP Materials. Okay, let's just continue to make it brief, yeah. Yes, key elements in ESP materials. There are actually seven elements. Now I will explain to you one by one. The first one is authenticity. Well, when dealing with authenticity, kalau ngomongin authenticity itu adalah ya terkait dengan real world atau real life kayak gitu ya. So authenticity here means actually or the actual use of the text. Say for example, like the text of hotel room reservations. For example, when you are going to teach hotel room stuff, then you need to include the text that is going to use by the students in the real life. Like for example, the reservations hotel or the complaint telephone from the customer, for example, gitu ya. Jadi misalkan authenticity ini konteksnya adalah ngomongin tentang teks yang akan dipakai nanti ketika mereka benar-benar akan bekerja. Jadi misalkan ketika mengajar anak perhotelan misalnya, seperti yang kemarin Miss Agni sampaikan kayak gitu ya, itu adalah contoh um, uh, students yang ada di uh, sea-based hotel gitu ya, karena di kapal pesiar seperti itu misalnya. Maka teksnya adalah yang berhubungan dengan konteks yang berhubungan dengan real world-nya mereka. Misalkan teks tentang hotel room reservations. Okay, the second one is topics or themes. So, for example, when we are going to teach students from a specific what is it, field, yeah, then we need to consider the topics or the themes that is related to their work or their professional job. So, for example, like when you are going to teach students from accounting department, then you should provide them with text or talks of under the themes or under the topic of finance misalnya. Jadi kalau misalkan akan mengajar students dari business atau accounting, teksnya berarti tentang financial kayak gitu yang berhubungan dengan majornya mereka seperti itu. The next one is text and context. Jadi elemen yang berikutnya adalah text and context. Jadi selain menggunakan teks yang autentik tadi, kita juga perlu memperhatikan konteksnya. Jadi teachers should include text which are used in accounting context. Jadi misalkan teks yang biasanya digunakan di konteks akuntansi itu apa sih, misalnya kalau misalkan apa namanya mengajarnya English for Accounting kayak gitu ya. Oh, konteksnya misalnya adalah invoice. Kalau misalkan apa namanya misalnya akan mengajarkan emailing seperti itu, oh berarti ada teks invoice misalnya, atau ada teks apa misalkan buku kas kayak gitu misalnya. So things related to the accounting kayak gitu ya. Okay, so that is those are the three first key elements. Now we move to the next element. Elemen yang berikutnya adalah knowledge and language. Jadi knowledge dulu ya. Jadi knowledge itu di sini ada everyday language, everyday knowledge, kemudian ada academic knowledge, ada professional knowledge, sama vocational knowledge kayak gitu. Nah, di sini apa sih yang perlu diperhatikan ketika mendevelop materi untuk ESP? Yang pertama, ada hubungan antara pengetahuan dengan bahasanya. Jadi pengetahuan apa sih yang akan atau yang perlu students kita nanti miliki seperti itu. Misalkan kalau konteksnya adalah students di accounting tadi, apa namanya yang di bagian akuntansi kayak gitu. Oh, berarti mereka butuh pengetahuan sehari-hari nih, membuat report misalnya, atau yang berkaitan dengan akademiknya seperti membuat buku kas kayak gitu ya. Ini buku kas ya, misalnya, atau profesional terkait dengan finansialnya, atau mungkin terkait dengan vocationalnya seperti financial statements dan sebagainya. So, pengetahuan apa sih yang perlu mereka miliki ketika mereka lulus atau ketika mereka nanti akan bekerja. Nah, pengetahuan itu kita
gabungkan dengan bahasa Inggris tentunya seperti itu. Kemudian yang elemen berikutnya adalah yang tidak kalah penting adalah jenis tasks-nya atau activities-nya. Sudah tahu ya task itu apa? Jadi task itu adalah activities kayak gitu ya. Gampangannya itu adalah activities, series of activities. Misalnya kalau yang pertama ada task oriented activities, contohnya ini kan misalkan kita akan mengajar English for hotel staff kayak gitu ya. Karena kita akan mengajar English for hotel staff, kita misalkan mau ngajarin mereka task oriented activities berupa online hotel room reservation sama completing check-in form kayak gitu misalnya. Ini adalah terkait aktivitas atau task yang terkait dengan pekerjaannya mereka secara langsung kayak gitu. Atau misalkan yang language oriented. Jadi kalau yang ini kan harus mengerjakan sesuatu kayak gitu ya. Jadi tasks, ada activitiesnya. Sementara kalau yang ini adalah lebih ke bahasanya, language oriented activities. Berarti kayak bahasa yang akan dipakai. Oh, berarti misalnya akan mengajar grammar for example seperti itu. So, akan diajarkan tentang grammar misalnya. Oke, next ya. Yap, key elements yang dua key elements terakhir adalah representations of participants and social practices. Jadi diperhatikan participant sama social practicesnya. Misalnya ketika akan membuat aktivitas, misalkan membuat task atau latihan berupa dialog, kemudian nanti role play kayak gitu ya. Itu nanti ada aktornya atau yang di situ participants-nya misalnya adalah yang pertama dia adalah seorang hotel resepsionis, kemudian yang satunya lagi sebagai tamunya misalnya seperti itu. Jadi di sini terkait dengan konteks juga ya, karena konteksnya adalah mengajar English for perhotelan misalnya for hoteliers, so we need to consider the participants involved in the dialogues in the activities misalnya. Jadi kayak participants-nya apakah dia harus sesuai dengan konteksnya misalnya, konteks pekerjaannya misalnya. Atau kalau misalkan English for waiter kayak gitu, berarti kan antara waiter percakapannya dengan customer seperti itu. Customer yang membeli, yang memesan makanannya misalnya seperti itu. Nah, yang terakhir adalah pedagogical prompts. Prompts di sini maksudnya adalah instructions ya. Jadi bisa berupa questions atau hints atau instructions yang kayak menstimulasi students untuk belajar seperti itu. Contohnya adalah ini. So this is an example of pedagogical prompts. Jadi instruksinya itu jelas. Misalnya di sini instruksinya adalah ini untuk students for culinary ya, culinary departments. For example, like navigate and select to different culinary arts texts in a newspaper or a magazine and a textbook. Then compare the use of a language in the two texts in terms of vocabulary and grammar. Do these tasks in pairs. Jadi di sini adalah contoh prompts atau contoh instruksi kayak gitu ya, yang dia menstimulasi students untuk belajar, untuk learning seperti itu. Yang pertama diminta untuk memilih dua jenis teks kuliner yang berbeda. Yang pertama diambil dari koran atau majalah seperti itu. Yang kedua diambil dari textbook, dari buku teks yang dipakai. Kemudian students-nya diminta untuk membandingkan antara dua teks tersebut, vocabnya sama grammarnya. Apakah ada perbedaan atau tidak misalnya. Kemudian ini dilakukan secara berpasangan, collaborative work kayak gitu ya. Jadi di sini ada pedagogical prompts-nya. Okay, after this I will show you basic and also core competencies for SMK students, and then we will have discussions later on. Okay, so I will end up my presentations now ya. Thank you so much for listening, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.